Jika ada Perang Dunia Ketiga, kemungkinan besar tidak akan dimulai dengan tank menyerbu Eropa. Dimulai dengan rudal, drone, perang elektronik, mendeteksi dan menyerang ancaman sebelum mereka keluar markas. Sistem berteknologi tinggi yang lebih mirip sesuatu dari film fiksi ilmiah daripada medan perang. Itulah yang ingin dipamerkan Tiongkok pada 3 September 2025 saat Tentara Pembebasan Rakyat menggelar parade Hari Kemenangan di Beijing, yang resmi disebut Konferensi memperingati hari ulang tahun ke-80 kemenangan rakyat Tiongkok. Perang perlawanan terhadap agresi Jepang dan perang anti-fasis dunia. Wah, panjang sekali namanya. Parade ini diadakan tiap tahun untuk memperingati kekalahan Jepang dan peran Tiongkok dalam mengakhiri Perang Dunia II. Namun, yang dipertontonkan tahun ini adalah ancaman dimulainya Perang Dunia III. Parade itu jadi ajang pamer senjata baru, kebanyakan nyata tapi belum teruji di pertempuran. Di antaranya, prestasi teknik mengesankan, drone canggih, sistem pertahanan laser, dan rudal hipersonik. Sebagian masih baru dari produksi atau tahap awal pengembangan, jadi belum ada yang tahu kinerjanya saat dibutuhkan. Tiongkok kerap menonjolkan ambisi daripada perangkat keras nyata dalam parit-parit sebelumnya sebagai propaganda. Tapi itulah masalahnya. Dengan negara yang begitu tertutup dan rahasia seperti Tiongkok serta pemimpin seperti Xi Jinping, senjata-senjata ini mungkin saja adalah masa depan peperangan. Meskipun banyak dari senjata itu sudah dikerahkan, bisa jadi mereka masih berupa prototipe yang masih bertahun-tahun lagi untuk bisa diandalkan, atau mungkin hanya mimpi dari fiberglass yang masih ada di papan gambar. Apa yang berhasil di laboratorium belum tentu bisa bertahan di lapangan. Rudal balistik tampak menakutkan di depan kamera, tapi benarkah bisa mengenai kapal induk yang bergerak sebagai target? Banyak analis menyebut itu tidak mungkin. Inilah paradoks parade Tiongkok. Teknologi serius dibalut politik dan pencitraan. Kita mulai dari para tamu yang hadir. Pada dasarnya, ini adalah daftar siapa saja para diktator dari seluruh dunia. Ada Vladimir Putin, terkenal karena memulai perang regional. Menurut hitungan saya sudah 8 kali dan membuat musuh-musuhnya dilempar keluar jendela. Kim Jong-un memimpin negara miskin, rakyatnya bekerja dan kelaparan, sementara keluarganya makin kaya. Mereka menjadi tamu kehormatan dan selalu di sisi Xi selama acara. Juga hadir Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang menindak tegas suara independen hingga ratusan hingga ribuan jurnalis dan mahasiswa di penjara. Ada juga Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang menjadikan misinya pribadi untuk menekan Ukraina dari dalam Uni Eropa atas nama temannya Vladimir Putin. Menahan pemungutan suara dan mensabotase bantuan, sementara rakyatnya memprotesnya di jalanan. Ada peserta lain, tapi demi singkatnya, mari bahas satu lagi yang paling saya suka. Presiden Serbia Aleksandar Ervić Vučić telah menjadi sasaran demonstrasi massal di Beograd setelah runtuhnya atap stasiun kereta api beton pada November 2024 yang telah disetujui untuk digunakan tanpa inspeksi karena korupsi pemerintah yang merajalela dan praktik memperkaya diri sendiri. Dia kemudian mencoba menutupi apa yang telah terjadi. Hal ini memicu seruan pemilu cepat yang diabaikan, dan pemerintah menyewa ribuan preman berseragam polisi tanpa identitas untuk membubarkan protes secara brutal. Namun aksi semakin keras hingga kini. Tapi itu adalah cerita untuk hari yang berbeda. Cukup dikatakan mereka bukanlah orang-orang baik. Jadi parade pun dimulai setelah pernyataan Xi tentang keberanian Tiongkok selama Perang Dunia II, dan Tiongkok tidak akan diintimidasi oleh Barat. Kita sudah sering mendengar ini sebelumnya. Pertama lewat adalah helikopter angkut Harbin Z-20. Ini helikopter serbaguna, setara utility helikopter 60 Black Hawk yang digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat. Tiongkok memperoleh 24 helikopter Sikorsky S-70 pada 80-an. Pembantaian brutal 1989 di lapangan Tiananmen membuat Tiongkok diembargo dan memutus hubungan dengan produsen Amerika. Akibatnya, Tiongkok harus merancang helikopter utilitas sendiri. Gempa Sichuan 2008 menunjukkan pentingnya helikopter seperti Black Hawk untuk misi pencarian dan penyelamatan pasca bencana. Z-20 dipesan pada tahun 2006, melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2013 dan secara resmi mulai digunakan pada tahun 2019. Ada beberapa varian untuk penggunaan polisi maupun militer,
mulai dari pencarian dan penyelamatan hingga pemburu kapal selam, dan bahkan S-21 sebuah helikopter serang khusus bermesin turboshaft Awabi Z. 10 helikopter ini sedikit lebih bertenaga dari Black Hawk. Namun Black Hawk adalah desain 1970-an, sedangkan helikopter Tiongkok tahun 2006 lebih modern. Jika mengacu pada Black Hawk, helikopter ini diperkirakan tetap beroperasi hingga abad ini berakhir. Catatan menarik, sejak 2015 Tiongkok mengerjakan versi siluman helikopter ini. Setelah penggerebekan Osama bin Laden di Abbottabad oleh Navy Sea, Air, and Land tahun 2011, pasukan Pakistan menemukan bagian Black Hawk siluman yang jatuh dan kemungkinan membagikan puingnya ke Tiongkok, memberi mereka keuntungan riset dan pengembangan gratis bertahun-tahun. Helikopter serang Chunghe Z-10 adalah pesawat selanjutnya dalam daftar ini. Ini adalah hasil program 1998 untuk mengembangkan helikopter serang menengah bagi tentara pembebasan rakyat. Penerbangan Angkatan Darat adalah sayap udara. Angkatan Darat PLA didirikan tahun 1988. Saat helikopter ini terbang tahun 2003, hubungan baik Tiongkok dan Barat sudah lama berakhir akibat tragedi Tiananmen. Selama waktu itu, mereka berkesempatan mempelajari desain Barat seperti Attack helikopter, satu Cobra Amerika, dan Augusta A-129 Italia. Dengan teknologi Barat, Tiongkok dapat mengembangkan Z-10. Sebelum Z-10, People's Liberation Army Ground Force mengandalkan Harbin Z-9 dalam konfigurasi serang. Namun Zada 9, yang merupakan helikopter Eurocopter Dauphin rakitan lisensi, pada dasarnya adalah helikopter utilitas, dan kebutuhan akan platform serang khusus menjadi jelas. Tahun 1995, Tiongkok menugaskan Kamolv mengembangkan desain awal helikopter 6 ton Project 941. Setelah desain awal selesai, Tiongkok mengambil alih, menyelesaikannya dan menamakannya Z-10 pada 1998. Helikopter ini pertama kali terbang pada tahun 2003 dan mulai digunakan pada tahun 2009. Helikopter ini dirancang untuk serangan darat dan memiliki kokpit tandem, rangka pesawat lapis baja komposit dengan penampang radar kecil, avionic fly-by-wire, bidikan helm, forward-looking infrared penerima peringatan radar dan laser, serta perangkat penanggulangan elektronik. Z-10 awalnya dilengkapi meriam 23 mm di depan, lalu diganti meriam 30 mm. 4 hardpoint dapat membawa 16 anti-tank guided missile seperti HJ-10 atau AKD-10TY-90 rudal udara ke udara, serta pod roket tanpa kendali. Helikopter ini memiliki peran sama seperti Attack helikopter 64. Namun, Apache adalah helikopter medan perang yang lebih besar, lebih berat, dan lebih kuat dengan pengalaman tempur yang telah terbukti, lapisan baja yang lebih unggul, sensor canggih, serta sistem kerangka perang berbasis jaringan yang sudah matang. Z-10 buatan Tiongkok lebih ringan dan kompak, tapi menurut saya Apache tetap menang dalam pertarungan. Setelah Z-10 formasi helikopter, serang Z-20T muncul. Ini versi bersenjata Z-20 yang kita bahas, dilengkapi hardpoint untuk roket dan rudal. Bayangkan kendaraan tempur infanteri terbang yang bisa bertempur dan membawa satu regu pasukan. Tak banyak lagi yang bisa dikatakan. Setelah itu ada beberapa helikopter angkut Chenghu Z-8L. Z-8L diperkenalkan pada 2018, adalah evolusi bodi lebar asli Tiongkok dari Z-8 yang berasal dari Aero Spatial Société Anonyme 321. Dirancang dengan kabin lebih lebar dan bagian belakang yang direvisi sehingga kendaraan lapis baja kecil bisa langsung masuk ke ruang kargo lewat ram. Kemampuan ini tidak dimiliki varian Z-8 sebelumnya. Dalam konteks global, Z-8L mengisi ceruk kelas menengah berat. Helikopter ini jauh lebih kecil daripada Mi-26 Rusia yang merupakan helikopter terberat di dunia, tetapi berada di atas tipe angkut menengah standar seperti Chi-47 Chinook.
dan kurang lebih setara dengan daya angkut Amerika Serikat CH-53K. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang benar-benar menarik. Mulai keluar, pertama adalah tank tempur utama PLA, tipe 99B, tipe 99B versi terbaru armor berat. Tiongkok adalah peningkatan signifikan dibandingkan tank lain di keluarga tipe 99. Tank ini memiliki berat sekitar 55 ton dan di atas kertas sangat tangguh. Dengan meriam 125 mm, sensor modern, sistem perlindungan aktif, serta mobilitas yang menyaingi tank-tank barat terbaik. Tank ini berbasis T-72 Rusia dan seperti T-72 keluarga tank tipe 99 juga memakai autoloader karusel. Ini membuat mereka mudah terkena ledakan berantai saat diserang. Sama seperti yang telah kita lihat pada banyak tank Rusia di medan perang Ukraina, ini merupakan peningkatan dibandingkan tank-tank Tiongkok sebelumnya. Namun seperti T-14 armada Rusia, tank ini terlihat canggih, tetapi belum teruji dalam pertempuran intensitas tinggi yang sebenarnya. PLA belum pernah bertempur di perang darat besar, jadi sulit mengetahui bagaimana tank-tank ini akan melawan pasukan NATO yang berpengalaman di medan tempur. Tank medium tipe 100 lebih ringan dari 99B dan dibuat untuk pengerahan lebih cepat. Tank ini menjadi penghubung antara kendaraan lapis baja berat dan kendaraan tempur infanteri ringan. Tank ini diperkirakan berbobot 45 ton, memiliki kubah tanpa awak dengan meriam 105 mm berisi otomatis serta senapan mesin 127 mm dan 762 mm untuk melawan target darat atau drone. Kru berada di ruang aman dan mengoperasikan senjata dari jarak jauh. Tank ini memakai sistem hybrid listrik guna menekan jejak termal di medan perang yang dipenuhi sensor termal, baik di darat maupun drone. Sekarang konsepnya terdengar cukup keren, tapi sekali lagi ini benar-benar baru. Tank medium seringkali berakhir sebagai mesin kompromi. Tidak sekuat tank berat dan tidak selincah infantry fighting vehicle. Dengan serangan udara yang kini tren di medan perang, berapa lama dua senapan mesin itu bisa bertahan? Seperti teknologi Tiongkok lain, kita hanya melihat parade sebelum digunakan dalam pertempuran. Sulit memastikan apakah PLA sudah menemukan keseimbangan atau hanya membuat alat parade lagi. Selain tank-tank itu, ada kendaraan pendukung Type 100 baru yang dibuat untuk bekerja sama dan melindungi titik lemah tank. Mereka memakai sasis yang sama seperti Type 100, namun menggunakan kanon, otomatis 30 mm dan lapisan baja berat serupa, bukan meriam 105 mm. Global Times mencatat saat parade bahwa tank Type 100 dan kendaraan pendukung barunya tampak futuristik, dilengkapi berbagai sensor fotoelektrik pada kubah dan bodi kendaraan. Keduanya juga memiliki stasiun senjata jarak jauh dan sistem perlindungan aktif. Versi kendaraan pendukung ini menarik karena tidak dilengkapi rudal anti-tank, cukup aneh untuk tank dengan meriam kecil seperti itu. Namun, satu hal yang dimiliki oleh kendaraan pendukung adalah tempat untuk drone bersayap rotor yang terletak di bagian belakang kendaraan. Ini bisa meningkatkan kesadaran situasi di medan perang antara Type 100 dan kendaraan pendukung jaringannya. Namun, mungkin hal yang paling menarik adalah perlengkapan kepala yang dikenakan oleh para kru. Mereka tampaknya mengenakan semacam headset augmented reality futuristik. Kedengarannya cukup keren, tapi siapa yang tahu? Pada 2018 Rusia memamerkan robot tempur di forum teknologi, tapi ternyata hanya pria bernama Boris di dalamnya. Setelah tank-tank mendapat sorotan, kendaraan meriam serbu ZTL-11 menjadi pusat perhatian. Platform meriam beroda 8 ini mirip Striker Amerika atau Centaurus Italia. Konsepnya solid, memberikan dukungan meriam besar yang cepat dan mudah bermanuver untuk infanteri jika mereka perlu menghancurkan tembok atau meledakkan bunker. Tapi meskipun konsepnya masuk akal, seperti yang kita lihat pada Striker, penerapannya agak sulit untuk dipahami. Striker dibagi antara regu infanteri yang dimasukkan ke dalam regu mereka sendiri, digunakan sebagai pasukan reaksi cepat. Tidak ada yang tampak berhasil. Konsep serupa pernah dipertimbangkan di Polandia, namun dibatalkan oleh orang Polandia. Jika Anda memasang senjata besar pada truk lapis baja, kendaraan itu jadi sasaran dan daya tahannya kurang karena bukan tank. ZTL-11 berbasis sasis tipe 08 yang menarik karena tipe 08 punya 33 varian berbeda menurut Wikipedia.
Segala sesuatu mulai dari ambulans lapis baja off-road hingga kapal pemburu tank bersenjata berat seperti yang kita lihat di sini, keluarga tipe 08, dan karena itu ZTL-11 semuanya sepenuhnya amfibi. Itu mengesankan. Namun, seperti yang kita lihat, dengan striker yang dipakai militer paling berpengalaman di dunia, sulit menemukan tempat untuk senjata ini. Namun, Tiongkok memilikinya dan tak segan memamerkannya. Norinco ZBL 09 adalah varian lain dari Type 0809, namun ini merupakan kendaraan tempur infanteri. Tugasnya membawa satu regu berisi 7 tentara ke medan tempur dengan perlindungan lapis baja, lalu memberi perlindungan dan dukungan tembakan. Kendaraan ini punya meriam 30 mm, senapan mesin koaksial 762 mm, dan 3 rudal anti-tank. Kendaraan ini tahan peluru 127 mm di depan dan 762 di samping berkat lapisan bajanya. Kendaraan ini tidak sepenuhnya tahan peluru, tapi melindungi dari tembakan senjata ringan dan serpihan. Jelas lebih baik daripada tanpa perlindungan. Berikutnya di parade, ada howitzer Swagerak PLL 09 dari keluarga Type 0809 kini dalam versi artileri lapangan. Saya pernah bilang, sasis Type 08 punya 33 varian 2 lebih banyak dari Baskin-Robbins. Ngomong-ngomong, tidak banyak yang bisa dibahas. Ini adalah Naringo D8X-D8 dengan howitzer 122 mm di atasnya. Lanjut. PLA juga memperkenalkan kendaraan tempur lintas udara generasi baru. Beroda rantai yang bisa dijatuhkan dari pesawat angkut Y-20. Setelah mendarat, pasukan terjun payung yang awalnya bersenjata ringan diubah menjadi pasukan serbu lapis baja, bergerak dengan kendaraan, pengangkut personel, senjata ringan, rudal, pelontar granat, dan senapan mesin. Juga, kendaraan tempur infanteri dengan rudal anti-tank berpemandu dan meriam 30 mm. Kendaraan serbu lintas udara terbaru kini dilengkapi mortir beroda rantai untuk tembakan tidak langsung. Klasik, namun tetap efektif saat lawan bersembunyi dan tak terlihat. Mereka adalah platform modular yang dapat dikonfigurasi untuk dukungan tembakan, pengintaian, atau logistik, membentuk tim senjata terpadu mandiri dengan pasukan lintas udara. Semua dilengkapi pelat reaktif, sistem pertahanan aktif, stasiun senjata remote, dan sensor fotoelektrik canggih untuk kesadaran situasi lebih baik. Analis Tiongkok menyebut debut ini sebagai lompatan besar dalam mobilitas, daya tahan, dan otomatisasi medan perang, memberi keunggulan lapis baja bagi pasukan lintas udara PLA di belakang garis musuh. Selanjutnya yang melintas adalah formasi artileri jarak jauh. Namun artileri jarak jauh tetaplah artileri jarak jauh, dan itu sudah ada selama 1 abad. Amunisinya adalah bagian yang benar-benar menarik, tapi itu adalah pembahasan untuk lain waktu. Setelah artileri jarak jauh, melintas sistem peluncur roket berganda PCL 191 atau Multiple Launch Rocket System yang juga dikenal sebagai PHL-16. Ini baru digunakan sejak 2019. Sistem ini dipasang di sasis truk 8x8 dan beroperasi dalam satuan 6 truk masing-masing, memiliki 8 peluncur. Satu baterai bisa menembakkan 48 rudal sekaligus. Baterai ini mencakup kendaraan komando, truk pengangkut pengisian ulang, truk meteorologi, dan kendaraan pendukung untuk perawatan atau evakuasi. Peluncur diatur dalam 2 baris, masing-masing 4 peluncur atau 2 peluncur besar untuk rudal 750 mm. Ini adalah versi penyempurnaan artileri roket 3 multiple rocket launcher dari Narinco yang diekspor sejak 2010. Peluncur ini bisa diisi berbagai rudal, termasuk roket 300 mm dan 370 mm. Peluncur ini juga dapat dikonfigurasi dengan rudal balistik taktis Fire Dragon 750 mm atau rudal anti kapal TL-7B, uji akurasi rudal 750 mm, menempuh jarak 500 km melampaui jangkauan HIMARS Amerika Serikat. Senjata ini sangat tangguh dan setara dengan Multiple Launch Rocket System internasional terbaik. Berikutnya, rudal pertahanan udara Angkatan Laut HHQ-9C digunakan untuk menghibur Xi Jinping dan kelompoknya. Rudal ini bisa ditembakkan dari kapal laut dan memiliki pendorong baru dibanding HQ-9 biasa. Rudal ini merupakan turunan dari seri S-300 Rusia. Rudal ini juga memakai sistem pemandu trek via missile.
track via missile seperti yang dipakai rudal MM-104 Patriot Amerika Serikat. Mereka mungkin membeli dari Israel atau Jerman untuk direkayasa balik. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 km dan dengan sistem pemandu tiruan dari Amerika dan Israel, akurasinya sangat tinggi. Rudal ini panjangnya 68 meter, berat 2 ton dan bermotor, satu tahap berbahan bakar padat. Rudal ini juga telah diekspor luas, dibeli oleh Maroko, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, dan Mesir. Banyak senjata Tiongkok yang ekspornya terbatas, jadi yang satu ini pasti penting. Sistem ini dapat menembak jatuh rudal balistik di jarak jauh maupun fase akhir penerbangan, dengan kinerja mirip PA-3 Patriot. Meski belum dipakai PLA dalam pertempuran, ekspor besar sejak 2001 menunjukkan HQ-9 adalah senjata tangguh, terutama karena performa Patriot dan adopsi teknologi pemandu Patriot. Selanjutnya adalah HQ-16C. Ini rudal pencegat jarak menengah angkatan laut, juga bisa ditembakkan dari darat dan merupakan versi lebih maju dari rudal Buk Rusia. Rudal ini dikembangkan Akademi Ilmu Penerbangan Luar Angkasa Shanghai dan memiliki jangkauan lebih jauh dari pendahulunya. Rudal ini diluncurkan secara vertikal menggunakan metode cold launch, di mana rudal dikeluarkan dari tabung peluncurnya dengan menggunakan gas inert bertekanan, kemungkinan besar nitrogen. Setelah diluncurkan, rudal ini memakai pemandu semi-aktif untuk menuju target. Setelah itu ada HQ-10A, sebuah rudal jarak pendek dengan peluncur yang dapat bergerak dan mengarah langsung ke target dengan kecepatan yang mengejutkan. Peluncurnya dapat menampung 24 HQ-10 dan dikabarkan memiliki waktu reaksi 6-8 detik serta akan meluncur dalam waktu 10 detik. Rudal ini memakai pencitraan inframerah, imaging infrared, untuk mencari target dan memiliki jangkauan sekitar 9 km. Sistem HQ-10 telah digunakan sejak tahun 2013. Tetapi pada hari kemenangan PLA adalah pertama kalinya kita melihat varian A. Oke, sekarang kita bahas teknologi luar angkasa. LW-1 adalah senjata laser energi tinggi yang bisa digunakan di kapal atau di darat. Kita belum tahu banyak, tapi senjata seperti Iron Beam di Israel dan Trisub di Ukraina telah membuktikannya. Senjata laser memiliki akurasi tinggi dan jangkauan baik. Saya kurang tahu soal laser ini, tapi sistem serupa sukses diuji pada 2024 di kapal angkut amfibi tipe 071 milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Banyak negara sedang mengembangkan senjata energi terfokus, termasuk Amerika Serikat, India, Israel, Ukraina, Rusia, Jerman, Inggris, dan Turki. LY-1 diikuti oleh formasi 4 rudal anti kapal, yaitu rudal jelajah supersonik YJ-15 bertenaga ramjet dengan desain 4 saluran masuk udara. Ini pertama kali kita melihat rudal ini, jadi informasinya masih sangat terbatas. Selanjutnya adalah rudal anti kapal hipersonik YJ dan 19 yang menggunakan mesin scramjet berasupan udara untuk mencapai kecepatan Mach 10 atau lebih tinggi. Rudal ini dikabarkan bisa mengubah arah saat terbang dengan kecepatan itu, tapi saya cukup skeptis. Semakin cepat, manuver berkurang. Ini juga berlaku untuk rudal balistik anti kapal yang akan dibahas. Ini pertama kali kita melihat senjata ini, jadi informasinya masih sangat minim. Kita juga tahu, militer Tiongkok sering membumbui dengan propaganda. Rudal ketiga di kuartet ini, WJ-17, dilengkapi kendaraan luncur hipersonik pada tahap pendorong. Idenya, kendaraan luncur itu dipercepat lalu terpisah dan memakai gaya aerodinamis untuk bermanuver ke sasaran. Saya tidak tahu kegunaan pendekatan ini. Rudal ini juga masih baru, jadi kita harus menunggu invasi ke Taiwan untuk mengetahuinya. Rudal terakhir di formasi ini adalah aerobalistik YJ-20. Dengan aerobalistik, maksudnya adalah rudal ini mengikuti lintasan parabola, artinya tidak ditembakkan lurus ke target. Rudal ini naik lalu turun cepat. Bayangkan level sulit di Angry Birds kan? Rudal ini diklaim bisa bermanuver hingga tumbukan akhir. Namun pada kecepatan hipersonik, manuver hampir mustahil.
Saya akan terkejut jika ada yang sudah memecahkan masalah ini. Jadi, ada 4 rudal yang semuanya mengambil pendekatan yang sangat berbeda untuk tantangan yang sama, yaitu menenggelamkan kapal perang. Menurut saya, YJ-15 yang paling realistis. Yang lain tampak sulit dipercaya, tapi saya bukan ilmuwan roket. Selanjutnya adalah senjata bawah air, dan yang membuka pertunjukan adalah torpedo kecil yang disebut AMB-012. Ini respons atas kemajuan teknologi kapal selam yang memungkinkannya beroperasi di perairan dangkal dekat pantai. Dirancang diluncurkan dari pesawat dan kapal permukaan. Kemungkinan besar ini akan menggantikan torpedo ringan YU-7 yang sudah digunakan sejak 90-an. Setelah itu, rencana tersebut menampilkan torpedo ringan lainnya, tapi yang satu ini dilengkapi dengan bantuan roket. AJC-015 diluncurkan dari tabung di dek kapal dan kemungkinan besar digunakan pada korvet tipe 056A serta fregat tipe 054A dan B, karena kapal-kapal ini sudah punya tabung peluncur di dek. Torpedo ini tampaknya bisa diluncurkan dari pesawat. Lalu ada AQA-010 torpedo berat 533 mm yang cocok untuk tabung peluncur kapal selam Angkatan Laut Tiongkok dan akan menggantikan torpedo YU-6. Torpedo terakhir di daftar ini sebenarnya bukan torpedo. AQS-003A lebih mirip ranjau bergerak bawah air berbentuk torpedo yang bisa diluncurkan dari tabung 533 mm mirip dengan ranjau bergerak yang diluncurkan dari kapal selam Amerika Mark 67. 6 sistem rudal anti udara dengan berbagai kemampuan dan jangkauan dipamerkan. Pertama, ada sistem pertahanan terminal HQ-11. HQ-11 adalah sistem jarak pendek menengah yang menggabungkan 8 peluncur rudal FM 3000 vertikal dan senapan Gatling tipe 1130 untuk dukungan dekat. Rudal ini memiliki jangkauan 30 km untuk pesawat dan 20 km untuk rudal, memakai panduan inersia, perintah, serta homing radar aktif. Sistem ini dipasang pada sasis 8x8 dengan truk radar berputar menggunakan radar array bertahap. Ini mirip Pantsir S-1 Rusia, meski Pantsir punya radar sehingga cukup satu truk yang bisa beroperasi mandiri. Lalu ada HQ-9C yang sudah kita bahas sebelumnya dan versi angkatan lautnya yaitu HGQ-9C. HQ-9C adalah sistem di truk beroda 8, tiap truk punya 4 peluncur vertikal sebelum menembak. HQ-9C tidak punya tahap pendorong seperti versi kapal perangnya. Dan karena kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan tentang roket itu sendiri, kita bisa membahas dari mana asal mula rudal anti udara buatan Tiongkok pertama kali. Program rudal anti udara modern Tiongkok bermula dari bantuan Soviet pada 1950-an saat Moskow memberi sistem S-75 Davina Societe Anonim II tipe yang menembak jatuh pesawat U-2 Gary Power di pegunungan Ural. Namun, perpecahan Sino-Soviet pada awal 1960-an memutus jalur tersebut, sehingga Beijing harus menyalin dan memodifikasi desain Societe Anonyme II selama beberapa dekade. Semua rudal yang kita bahas mendapat nama dari Hongqi HQ atau Seri Panji Merah. Kemajuan terhambat gejolak politik selama revolusi kebudayaan membuat Tiongkok tetap tertinggal dari teknologi pertahanan udara Soviet dan Amerika. Pada 1990-an, setelah mendapat akses teknologi Rusia, Tiongkok mulai memodernisasi ke HQ-9 yang lebih maju, menggabungkan elemen S-300 peningkatan lokal dan teknologi barat hasil rekayasa balik. Oke, kembali ke acara. Selanjutnya, kita melihat sistem rudal HQ-20 yang dipasang di truk dan dapat membawa minimal 8 rudal pencegat kecil. Sistem ini baru pertama kali muncul di publik, mirip Achaku 9 tapi dengan rudal lebih ramping. Tidak banyak yang diketahui tentang sistem ini, tetapi para analis memperkirakan bahwa ini adalah sistem jarak menengah yang berada di antara HQ-11 dan HQ-22. Itu akan kita bahas selanjutnya. HQ-22 telah digunakan sejak 2019 dan merupakan sistem jarak menengah hingga jauh dengan jangkauan 100 km menggunakan rudal FK-3 atau hingga 170 km dengan AQ-22. Ini mirip dengan bagaimana sistem Patriot Amerika Serikat menggunakan rudal PAK-2 dan PAK-3 tergantung pada jarak dan targetnya. Satu baterai HQ-22 terdiri dari 4 hingga 8 kendaraan peluncur, penegak, dan pengangkut, serta satu truk komando radar yang dapat melacak hingga 6 target sekaligus. Rudal ini memakai panduan radar semi-aktif
namun bisa beralih ke panduan komando dari truk radar jika terjadi gangguan radar. Pada 2019, Serbia membeli HQ-22 menjadi sistem rudal Tiongkok pertama yang diekspor ke Eropa. Tahun 2021, India melaporkan unit HQ-22 Tiongkok dikerahkan dekat perbatasan Ladakh. Membahas tetangga ramah, setelah HQ-22 kita lanjut ke rudal anti-balistik menarik, mulai dari HQ-19. HQ-19 adalah rudal anti-balistik dan sistem anti-satelit generasi baru milik Tiongkok. Dikembangkan sebagai varian lanjut rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9. Dikembangkan di bawah program 863 yang dimulai pada tahun 1990-an. Rudal ini pertama kali berhasil diuji pada tahun 1999 dengan uji coba awal yang mengonfirmasi kemampuannya untuk menyerang target di ketinggian dan kecepatan tinggi. Sistem ini beroperasi terbatas sejak 2018 dan resmi diperkenalkan di Zhuhai Air Show 2024. Dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak menengah dan menengah antar pada fase tengah dan terminal di ketinggian hingga 200 km. HQ-19 setara dengan sistem TECA di Amerika Serikat dan disebut mampu menangkal Intercontinental Ballistic Missile serta satelit orbit rendah. Sistem ini menggabungkan panduan radar dan inframerah, didukung mesin roket 2 tahap bahan bakar padat dengan pulsa ganda dan impuls spesifik sekitar 260 detik. Rudal ini menggunakan kendaraan penghancur kinetik dengan tumbukan langsung yang dibingkai oleh komposit serat karbon, mampu bertahan hingga 60 J saat melakukan manuver. Pertanyaan tentang gaya G akan dibahas nanti, jadi ingat angka 60 G. Pada Juni 2025, Pakistan mengumumkan rencana akuisisi HQ-19 menunjukkan meningkatnya minat global pada teknologi pertahanan rudal Tiongkok. Rudal anti-balistik berikutnya yang ditampilkan mungkin adalah item paling menarik dalam parade menurut saya, HQ-29. HQ-29 adalah rudal besar sepanjang 75 meter yang dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar angkasa sebelum kembali ke atmosfer. Dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 500 km, rudal ini sebanding dengan IRM 160 1SM-3 Blok 2A yang dipakai Amerika Serikat untuk pertahanan anti-rudal balistik di tengah lintasan atau perburuan satelit. Informasi tentang rudal ini terbatas, namun fakta bahwa kita mulai membawa pertempuran keluar angkasa sangat berarti. 100 tahun yang lalu, mobil masih tergolong baru, dan orang-orang di daerah pedesaan masih menarik gerobak dengan kuda. Luar biasa seberapa cepat kemajuan kita dan bagaimana hal itu tercermin dalam gaya peperangan. Meski ini senjata perang, mereka tetap membuat saya bangga pada kemanusiaan saya. Setelah misil-misil itu, kami melihat kendaraan segala medan Dongfeng Mengshi, semacam Humvee, tapi dengan 6 roda, dilengkapi dengan laser 10 kW. Truk pertahanan udara tipe 625 ditampilkan berikutnya, dengan meriam otomatis rotary 25 mm dan misil manpat untuk pertahanan terhadap target udara kecil atau dekat. Lalu ada FK-3000 truk pertahanan udara yang lebih besar dengan meriam otomatis 30 mm dan hingga 96 misil permukaan ke udara kecil. Lalu ada lagi laser sekitar 50 kW dan akhirnya truk-truk dengan susunan waffle raksasa di atasnya. Senjata gelombang mikro jarak pendek ini diumumkan untuk menggoreng area drone tanpa menargetkan satu pun secara spesifik. Itu sistem anti udara terakhir. Setelah ini kita akan melihat prestasi luar biasa rekayasa manusia. Selanjutnya, yang melewati tribun adalah iring-iringan sistem canggih tanpa awak dan otonom. Banyak teknologi masih dalam tahap pengembangan dan terlihat ambisius. Namun pemerintah Tiongkok, sejauh kita bisa mempercayai mereka, mengklaim bahwa semua sistem ini saat ini sudah digunakan. Sistem tak berawak pertama yang kita lihat adalah ZRY-222. Robot tempur kecil beroda rantai. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter dan dilengkapi senapan mesin serta rudal. Setelah itu ada ZRZ-100, yaitu tank kecil beroda 8 dengan kubah dan senapan mesin. Bentuknya sangat mirip dengan miniatur mobil lapis baja Puma yang digunakan Jerman pada Perang Dunia II. Di belakangnya ada kendaraan pembersih ranjau tanpa awak yang lebih besar dan beroda rantai. Terakhir,
ada kendaraan utilitas CWB 221, sebuah platform datar beroda 6. Membawa quadcopter besar dan 2 anjing robot untuk pengintaian di medan sulit. Sedikit yang diketahui tentang senjata ini, namun Ukraina sukses memakai tank robot kecil serupa, sehingga konsepnya tampak kuat. Selanjutnya adalah senjata laut tanpa awak. Dan yang memimpin adalah HSU-100. Ini kapal selam 15 meter tanpa menara komando. Kapal ini dilengkapi sensor dan antena yang bisa ditarik, kemungkinan untuk pengumpulan intelijen dan pengintaian. Di belakangnya ada kapal patroli tanpa awak yang namanya tidak diketahui. Di bagian belakangnya terdapat ruang untuk sensor, baik sensor pasif untuk mendeteksi kapal selam, maupun sonar aktif untuk menemukan ranjau. Kapal selam AJX-002 menjadi sistem tak berawak maritim terakhir di parade. Panjangnya sama dengan HSU-100, tapi lebih ramping. Komentator Tiongkok menyebut kapal ini kemungkinan memakai teknologi pump jet guna mengurangi jejak akustik dan menyoroti kemudi berbentuk salibnya. Kemungkinan bermanuver ketat di dasar laut, namun kapal ini tidak punya sensor dan antena seperti HSU-100. Usai kendaraan laut tak berawak, Unmanned Aerial Vehicle udara diperlihatkan, diawali GJ-21 dengan desain sayap terbang futuristik. Ini adalah drone serang darat berbadan tanpa ekor dan tampak sangat siluman. Ini pembaruan desain GJ-11 pedang tajam yang terbang perdana pada 2013. Dan kini kami punya lebih banyak informasi terkonfirmasi tentang GJ-11. Memiliki saluran mesin tertutup untuk 1 mesin turbofan, 2 ruang senjata internal, dan bentang sayap 14 meter. Berikutnya Chengdu GJ-2 dengan bentuk yang sudah kita kenal. Ini mirip dengan drone Reaper Amerika dan menjalankan fungsi yang sama, yaitu berpatroli, melakukan pengawasan, dan menyerang target darat dengan berbagai jenis rudal dan roket. Ini bukan hal baru, sudah digunakan PLA sejak 2017. Di belakangnya ada 4 jet tempur tanpa awak berbagai jenis. Tipe A adalah sayap lambda tanpa ekor, tipe B adalah sayap delta tanpa ekor, tipe D adalah sayap delta dengan ekor miring. Dengan kemampuan diawaki atau tanpa awak, alat ini seharusnya menjadi pengganda kekuatan dalam pertempuran dan bisa ditugaskan tim manusia untuk menyerang target. Barat punya program serupa, yakni program pengembangan lanjutan Loyal Wingman yang menghasilkan Boeing MQ-28 Ghost Bat. Pesawat tempur tanpa awak terakhir yang kami lihat adalah Type E, dengan desain sayap dan ekor miring, serta integrasi manusia dan tanpa awak. Teknologi terbang tanpa awak terbaru yang kami lihat adalah helikopter tanpa nama yang kemungkinan besar akan bertugas sebagai pengintai, pengawas, dan penyerang, mirip MQ-8 Fire Scout Amerika. Setelah beberapa kali logistik dan pemeliharaan, kita akhirnya kembali ke tempat semula. Melihat ke arah rudal, kelompok pertama dari rudal-rudal tersebut semuanya adalah rudal jelajah, dimulai dengan CJ-20A. Ini versi terbaru rudal jelajah subsonik CJ-20 yang diluncurkan dari udara dan sudah dikenal. CJ-20 berjangkauan lebih dari 2.000 km dan didesain untuk serangan darat. Rudal ini menggunakan navigasi inersia, satelit, pencocokan kontur medan, dan pemetaan digital pada fase terminal. Rudal ini ditembakkan dari pembom Xi'an H6, satu-satunya pembom aktif di Tiongkok, dan setiap pembom dapat membawa 6 rudal ini, menurut Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal. Kemampuan rudal ini membawa hulu ledak nuklir masih diperdebatkan, karena Komando Serangan Global Udara Amerika Serikat menyatakan bisa, sedangkan Pusat Intelijen Udara dan Antariksa Nasional menyatakan tidak. Namun, 2.000 km adalah jarak yang jauh, apalagi dengan jangkauan 3.000 km pembom H6. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar para kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Karena itu, kamu melihat video di beranda dengan penonton di bawah 1.000 seperti ini. Tentu saja, bukan berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel YouTube tanpa wajah seperti ini, sekarang adalah waktu yang tepat.
YouTube membayar para kreator jutaan setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Tapi saya yakin banyak dari kalian punya pertanyaan tentang bagaimana memulai dan bagaimana mengembangkan sebuah channel. Kami sering menerima pertanyaan lewat email dari beberapa dari kalian. Jadi itulah kenapa kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu pelatihan bootcamp dengan harga yang sangat murah, yaitu gratis sepenuhnya. Jadi, kalau kamu adalah seseorang yang tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu bisa mendaftar bootcamp ini dengan mengklik tautan di deskripsi atau di layar daftar sekarang. Bootcamp ini seperti panggilan Zoom, jadi hanya untuk 100 orang, tidak seperti video YouTube. Sekarang, mari kembali ke videonya. Selanjutnya adalah YJ-18C. Nah, yang satu ini agak rumit. Kendaraan luncur anti kapal ini bersayap pendek, berjangkauan 540 km dan meluncur ke sasaran dengan kecepatan Mach 0,8. Pada fase terminal, rudal ini melaju hingga Mach 3 sebelum menghantam, menggunakan navigasi inersia dan satelit Beidou Tiongkok untuk menemukan target. Ini didasarkan pada rudal kaliber Rusia yang telah banyak merusak Ukraina. Varian khusus ini dirancang agar tersembunyi di dalam kontainer pengiriman. Selanjutnya ada CJ-1000 scramjet bernafas udara yang terbang hipersonik untuk menyerang kapal atau target bergerak. Kita belum tahu banyak, tapi pakar militer Tiongkok Xiao Yongling mengatakan ke Global Times bahwa CJ-1000 adalah versi lebih baru dari CJ-100 yang dirilis tahun 2019. Pakar itu mengatakan CJ-1000 dengan kecepatan dan manuver tinggi akan dipakai menyerang target bernilai tinggi yang dijaga ketat dan sensitif waktu. Sekarang kita masuk ke kumpulan rudal hipersonik, dimulai dengan WJ-21 yang merupakan rudal balistik anti kapal hipersonik milik Tiongkok. Rudal ini mulai digunakan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat pada 2022 dan versi udara KD-22 diperkenalkan pada 2024. Tentara Pembebasan Rakyat menyatakan rudal ini terbang Mach 6 di tahap tengah dan Mach 10 di fase terminal. Rudal ini mampu menjangkau 1.000 sampai 1.500 km dan dilengkapi navigasi inersia serta pencari radar inframerah. Awalnya diluncurkan lewat sistem vertikal di kapal perusak tipe 0, 55 pembom H6 bisa membawa hingga 4 rudal KD di bawah sayap. DF-17 adalah pendorong 11 meter yang mampu mencapai kecepatan tinggi dan meluncurkan wahana DF-ZF ke targetnya. Senjata ini diperkirakan jadi serangan awal dalam konflik di rantai pulau pertama saat pertahanan udara masih ada. Menurut sumber militer Amerika Serikat, senjata ini sangat lincah bahkan pada kecepatan Mach 10. Pejabat itu juga menyebut akurasinya, mampu mengenai target dalam jarak beberapa meter. DF-26 adalah rudal balistik jarak menengah Tiongkok yang dijuluki pembunuh Guam, karena mampu menyerang pangkalan Amerika Serikat di Guam dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini berjangkauan 4.000 km dan didesain 2 tahap berbahan bakar padat. Rudal ini setinggi 14 meter dan seberat 20 ton diluncurkan dari peluncur di atas truk. Sistem muatan modular DF-26 memungkinkan operator menggunakan jenis hulu ledak apapun sesuai dengan misi. Varian anti kapal DF-26B disebut bisa menarget kapal bergerak dengan panduan terminal. Produksi cepat Tiongkok diperkirakan mencapai 250 peluncur operasional pada 2024 dan jumlahnya terus bertambah. Menandai ini sebagai inti strategi penolakan area PLA di Asia Pasifik. Para analis menggambarkannya sebagai salah satu rudal paling berbahaya dalam persenjataan Tiongkok, mampu melakukan serangan presisi dan mempersulit perencanaan pertahanan Amerika Serikat jika terjadi konflik. Saya tidak begitu yakin dengan klaim bahwa rudal itu bisa mengenai kapal yang sedang bergerak, meskipun saya sempat agak skeptis ketika mendengar klaim itu beberapa waktu lalu. Jadi saya menghitungnya dan saya mengetahui hal itu. Koreksi jalur sejauh 10 km yang kurang lebih adalah jarak yang bisa ditempuh kapal induk ke segala arah segera setelah peluncuran. Karena jelas butuh waktu untuk mencapai luar angkasa
dan juga waktu untuk turun kembali. Saya pelajari bahwa kecepatan Mach 10 di atmosfer tebal menghasilkan sekitar 530 pon gaya pada sirip 1 meter. Di F-26 melaju Mach 20. Penargetan tepat kapal bergerak selebar 250 kaki, menurut saya lebih terdengar sensasional saja. Saya memakai angka umum seperti 10 menit keluar angkasa dan 10 km pergerakan acak. Namun, jika Anda cek ulang, angka-angka itu cukup akurat untuk perhitungan ini. Ada 5 rudal nuklir, Jinlong, 1 Jinlong, 3 DF, 61 DF, 31 BJ, dan DF-5C. Parade Hari Kemenangan 3 September jadi momen pertama kita melihat Jinlong. 1. Ini rudal balistik udara pertama Tiongkok yang diakui publik dapat membawa hulu ledak nuklir, melengkapi sistem pengiriman darat, laut, dan udara mereka. Dipasang pada pembom He-6, Jinlong 1 adalah turunan berbahan bakar padat, 2 tahap dari seri DF. 21 kemungkinan memiliki 2 konfigurasi, ujung kerucut ganda atau kendaraan luncur hipersonik. Jangkauan efektif hingga 8.000 km secara signifikan memperluas serangan Tiongkok berkat ketinggian dan kecepatan pesawat induknya. Jinlong 3 adalah rudal balistik berbahan bakar padat generasi ketiga Tiongkok yang diluncurkan dari kapal selam. Kini digunakan di kapal selam Jin tipe 094A masing-masing membawa 12 JL3. Rencana ke depan untuk tipe 096 yang lebih siluman merupakan peningkatan besar dari Jinlong 2 yang lama. Pertama kali diuji pada tahun 2018 hingga 2019 dan secara resmi dipersenjatai ulang di kapal selam. Pada tahun 2020, 2 rudal ini secara terbuka diperkenalkan pada parade Hari Kemenangan 2025. Rudal ini memakai peluncuran dingin agar keluar dari tabung sebelum dinyalakan. Dengan jangkauan 9.012.000 km Jinlong 3 mampu menyerang Jinlong 3. Rudal ini dilaporkan membawa beberapa kendaraan masuk kembali independen. Kemungkinan 3 hingga 5 hulu ledak atau alat pengelabuan. Dipandu sistem satelit astro-inersial plus Baidao, navigasi astro-inersial adalah topik menarik yang perlu segera dibahas. Ini adalah perubahan besar bagi strategi nuklir laut Tiongkok karena mereka tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat dan Rusia dalam jumlah armada kapal selamnya. Mereka mengoperasikan 6 kapal selam. Tipe 94S, tiap kapal membawa 12 rudal. Meskipun 70, 2 rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir terdengar banyak, itu memang benar. Rusia memiliki 13 kapal selam rudal balistik, masing-masing membawa 16 rudal, total 208 rudal. Di suatu tempat di bawah laut di seluruh dunia, Amerika Serikat juga dipersenjatai dengan cara yang serupa. Meski Tiongkok membangun kapal dengan cepat, mereka masih tertinggal dari kekuatan dunia lain di bidang itu. Jadi, memiliki senjata jarak jauh sangat penting bagi mereka karena dunia ini sangat luas. Dibawa dengan kendaraan besar beroda, 16 DF-60, satu memiliki panjang lebih dari 20 meter. Kemungkinan ini pengganti DF-41, kita belum tahu peningkatannya. DF-60 diyakini memiliki jangkauan 12.000-15.000 km dan mampu membawa beberapa kendaraan luncur ulang yang bisa diarahkan ke target secara independen. Menjadikannya setara langsung dengan Minuteman III milik Amerika atau raket strategis 24 Yars milik Rusia. DF-61 yang baru terlihat mirip dalam ukuran dan penempatan dengan DF-41. Keduanya menonjol di ujung tabung peluncur raksasa mereka. Ini menunjukkan bahwa itu bisa jadi penerus evolusioner atau desain paralel untuk mendiversifikasi persenjataan nuklir Tiongkok. Meski spesifikasinya dirahasiakan, analis menduga rudal ini mungkin melampaui DF-41 dalam jangkauan, muatan, fleksibilitas, atau daya tahan. Kemunculan rudal Jinlong 3 dari kapal selam dan Jinlong 1 dari udara menegaskan ancaman Xi Jinping ke dunia. Ia ingin menghidupkan kembali mitos kekaisaran Tiongkok dengan dirinya sebagai pusat sejarah. Sangat tepat bahwa ia menyaksikan seluruh pertunjukan itu bersama seorang seperti Putin yang menderita delusi serupa, bahwa sejarah itu salah dan merekalah orang yang akan memperbaikinya. Peserta parade lain dari pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat adalah DF-30
satu BJ roket besar lainnya. Meski sedikit lebih kecil dari DF-61 roket ini tetap besar. DF-30 satu lama memiliki tinggi 15 meter dengan berat 42.000 kg, tetapi roket baru ini jauh lebih besar, hampir sebesar DF-41. Penamaan B dan J mungkin menandakan peningkatan cara penempatan roket. Rudal disimpan di silo peluncuran yang tersebar di Yumin dan Hami dengan ratusan silo sedang dibangun. Hal ini sejalan dengan peningkatan dramatis dalam produksi rudal yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Perkembangan ini bersama berbagai kemajuan militer lain yang tak dapat diperlihatkan PLA membuat analis barat khawatir. Rudal terakhir yang dipamerkan kemungkinan teknologi tertua Tiongkok, meski sudah versi yang ditingkatkan. Itu adalah DF-5C besar yang dipamerkan dalam kondisi terpisah. Karena tidak ada kendaraan di dunia yang bisa membawa seluruh rudal itu, kecuali kendaraan pengangkut raksasa yang biasanya ditemukan di fasilitas peluncuran luar angkasa. Panjangnya hampir 35 meter, beratnya sekitar 200 ton dan model dasarnya dipakai sejak 1980. Versi C yang ditingkatkan mampu meluncurkan 12 hulu ledak 1 megaton kini. 1 megaton terdengar tidak besar. Tapi untuk memberikan gambaran, bom Little Boy yang menghancurkan Hiroshima adalah bom berkekuatan 0,015 megaton. Bayangkan, 12 hulu ledak nuklir melaju dengan kecepatan Mach 22. Setiap bom ini 66 kali lebih kuat dari bom Hiroshima, sangat mengerikan. Sekarang setelah kita ketakutan, ambil teropong karena pertunjukan udara akan segera dimulai. Formasi pertama adalah helikopter utilitas Z-20 dengan bendera Partai Komunis Tiongkok, dan PLA. Kita sudah bahas helikopternya, benderanya menarik. Di samping Z-20 ada 2 helikopter serang Chenghu Z-10 yang juga sudah dibahas. Benar, di belakang Z-20 dan Z-10 ada sekelompok helikopter serang ringan Harbin Z-19 yang membentuk angka 80. Ini adalah peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Jika Z-10 disebut Apache ala Tiongkok, Z-19 adalah Cobra versi Tiongkok. Helikopter serang dan pengintai kursi tandem ini dibuat untuk menggantikan Harbin Z-9 yang aslinya adalah Eurocopter Dauphin berlisensi. Penerbangan pertama tahun 2011 mulai beroperasi 2012. Helikopter ini memakai 2 mesin turboshaft Z, 8 rotor utama 4 bilah dan rotor ekor tertutup yang menurut saya sangat keren. Avioniknya mencakup radar kendali tembakan gelombang milimeter yang dipasang di tiang, menara hidung dengan forward-looking infrared kamera televisi pengukur jarak laser, dan alat bidik canggih yang dipasang di helm. Perlindungan helikopter sekecil itu sangat baik, persenjataannya dibawa pada sayap kecil, dan dapat mencakup rudal anti-tank HJ, 8 rudal udara-ke-udara Tapeway, 90 pot senapan, 23 mm pot roket, dan lain-lain. Namun, yang patut dicatat, Z-19 tidak memiliki senapan hidung internal atau meriam, otomatis seperti yang kita temukan pada Z-10, yang mana hal ini tidak biasa untuk helikopter serang. Varian ekspor Z-19E, pertama terbang pada 2017, menarik minat internasional dan peningkatan sesuai permintaan, namun kini hanya digunakan PLA. Formasi helikopter terakhir membawa spanduk seperti yang pertama. Hanya saja kali ini mereka berkata, keadilan akan menang, perdamaian akan menang, dan rakyat akan menang. 3 helikopter Z-8L membawa spanduk, didampingi 2 Z-20T dalam formasi. Formasi pesawat tanpa baling-baling pertama yang terbang adalah kelompok peringatan dini dan pengendalian udara. Dipimpin oleh sebuah Shunshi Kilojoule 500. Kilojoule 500 adalah platform peringatan dini dan kendali udara generasi ketiga Tiongkok yang mulai beroperasi pada 2015. Pesawat ini menggunakan radar Active Electronically Scan Array, 3 panel tetap yang ditempatkan di dalam radom dorsal di atas pesawat. Pesawat ini bisa berpatroli 12 jam dan radarnya melacak 60-100 target sekaligus dalam jarak 470 km. Pesawat ini baru saja menjalani penempatan luar negeri pertamanya saat latihan Eagles of Civilization 2025 di Mesir.
Berikutnya, pesawat Kilojoule 600 Airborne Early Warning dan C. Pesawat pengintai bermesin ganda turboprop ini sangat mirip dengan E-2 Hawkeye Amerika. Pesawat ini dirancang untuk digunakan di kapal induk. Pertama kali diterbangkan pada tahun 2020, namun parade tersebut merupakan perkenalan resminya ke dalam layanan. Karena banyak perangkat elektronik dan radar sensitif, pesawat ini perlu peluncuran halus dari ketapel elektromagnetik kelas Fujian dan kemungkinan tak bisa lepas landas pakai ski jump. Ini pesawat untuk masa depan, bukan teknologi yang sudah dipakai sekarang. Di kedua sisi, pesawat Airborne Early Warning dan C ada jet tempur J-16 dan J-15T. Shenyang J-16 adalah jet tempur multiperan generasi 4,5 bermesin ganda milik Tiongkok. Dikembangkan dari Sukhoi 300 MKK, salah satu pesawat terindah di langit. Mulai beroperasi 2015-2016, pesawat ini lebih modern dari Sukhoi 30 standar, termasuk komponen badan pesawat komposit, lapisan penyerap radar, radar aktif, electronically scanned array, tangguh, dan sistem tampilan kepala, helmet mounted heads-up display. Pesawat ini memakai dua mesin turbofan Badu S-10 yang merupakan bagian penting dari ceritanya. Tak semua J-16 pakai mesin WS-10B yang mampu thrust vectoring. People's Liberation Army Air Force masih banyak memakai pesawat dengan WS-10H yang tidak punya kemampuan penting untuk manuver ketat, terutama di kecepatan rendah. Namun, kecepatan tidak terpengaruh, dan pesawat ini bisa mencapai Mach 2 dengan paket mesin manapun. Pesawat ini punya meriam 30 mm dan 12 hardpoint eksternal, sehingga dapat mengangkut muatan berat, termasuk rudal udara ke udara PL, 15 jarak jauh, rudal anti kapal, anti radiasi, bom presisi, dan roket. Varian peperangan elektronik Suppression of Enemy Air Defenses J-16D mengganti pelacakan inframerah dan meriam dengan perangkat elektronik internal, serta pod di ujung sayap untuk menekan pertahanan udara musuh. Namun, laporan operasional menunjukkan jangkauan asli pesawat ini masih jauh dari ideal saat membawa muatan penuh. Pengisian bahan bakar di udara harus dilakukan dekat wilayah Tiongkok, menunjukkan keterbatasan daya tahan saat pertempuran. Analis menilai J-16 sebagai kuda beban tangguh. Pesawat ini kurang stealth dibanding J-20, tapi lebih berguna untuk serangan karena daya angkut besar dan persenjataan fleksibel. Shenyang J-5 Flying Shark adalah pesawat tempur kapal induk pertama buatan dalam negeri Tiongkok. Diperkenalkan pada 2013, pesawat ini dikembangkan Shenyang Aircraft Corporation, berbasis prototipe Su-33 Rusia yang didapat Tiongkok dari Ukraina. Pesawat ini mampu melaju hingga Mach 2 dan membawa 6.000 kg senjata, termasuk rudal PL-8 dan PL-12. Pesawat ini menggunakan kontrol fly-by-wire dan rangkanya diperkuat. Untuk menahan tekanan operasi kapal induk, J-5 telah ditempatkan di kapal induk Tiongkok, termasuk Liaoning dan Shandong. J-15T yang tampil di parad adalah versi terbaru. Pertama kali muncul 2016 dan resmi diperkenalkan 2024. J-15T dilengkapi radar baru yang kompatibel dengan rudal udara ke udara canggih seperti PL-10 dan PL-15. Kokpit pesawat ini memiliki heads-up display yang telah ditingkatkan dan kontrol yang lebih baik untuk membantu peluncuran menggunakan katapel yang akan menjadi hal umum setelah kapal induk kelas Fujian beroperasi. Pesawat ini telah dimodifikasi untuk lepas landas dengan katapel dan pendaratan dengan penahan atau catabar. Formasi selanjutnya adalah kelompok spesialis, semuanya menggunakan pesawat Shaanxi Y-9 bermesin 4 turboprop. Mereka mencakup varian anti kapal selam, intelijen elektronik, dan peperangan elektronik dikawal J-16. Setelah Y-9 ada Xi'an, Y-20A, dan Y-20B. Ini adalah pesawat kargo angkut berat, pada dasarnya seperti Globemaster Amerika meskipun daya angkut mereka yaitu 66 ton lebih kecil dibandingkan Globemaster yang 77 ton. Kami melihat pesawat pengebom Xi'an H-6
satu-satunya jenis yang diproduksi Tiongkok. Ini adalah versi rakitan berlisensi dari Soviet Tu-16 yang kini jauh berkembang dari desain Soviet 70 tahun lalu. Versi yang ditampilkan dalam parade adalah K, J, dan N. H6K yang telah dimodernisasi dilengkapi dengan mesin turbofan, elemen struktural komposit, radar yang ditingkatkan di hidung yang didesain ulang, dan kapasitas untuk membawa CJ-10A, menggantikan senjata lama dan panel kaca. H6J, versi H6K yang diadaptasi untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, digunakan di Angkatan Laut. H6N memperluas jangkauan dengan fitur pengisian bahan bakar di udara dan peluncuran rudal balistik terlihat dari probe pengisian bahan bakar khas. Ada pesawat pengisi bahan bakar dan akhirnya pesawat tempur. Pesawat tempur pertama versi peperangan elektronik J-16 adalah J-16D. Pesawat ini menghapus meriam internal dan sistem pelacak inframerah demi menghemat berat dan ruang untuk sistem elektronik canggih. Pesawat ini memiliki pot di ujung dan bawah sayap. Diyakini berisi antena array aktif untuk pengacauan radar dan pengawasan elektronik. Pesawat ini dilengkapi sensor di radom hidung yang dimodifikasi dan mampu memakai rudal anti radiasi LD-100 sehingga menjadi setara terdekat PLA dengan Electronic Attack 18G Amerika Serikat. Growler. Lalu ada varian J-20 yaitu J-20, J-20A, dan J-20S. J-20 Mighty Dragon adalah pesawat tempur siluman pertama Tiongkok yang dikembangkan Chengdu untuk Angkatan Udara PLA sebagai platform superioritas udara multiperan jarak jauh. J-20 standar yang dirilis 2017 memiliki desain Canard Delta. Badan pesawat menyatu dengan ruang senjata internal. Dan awalnya direncanakan memakai mesin Rusia AL-31FM-2. Jika Tiongkok memiliki satu kelemahan utama dalam bidang penerbangannya, itu adalah program mesin mereka. Desain ulang yang terus-menerus dengan menggunakan mesin dari luar, daya tahan yang buruk, dan performa yang lemah telah menjadi masalah pada mesin mereka sejak awal proses pengembangan jet tempur mereka. Mesin buatan Rusia kemudian digantikan dalam produksi dengan WS-10C buatan dalam negeri, dan kita akan terus memantau perkembangan tersebut ke depannya. J-20A diidentifikasi pertama kali 2019 punya peningkatan utama seperti mesin WS-10C dengan thrust vectoring untuk manuver lebih baik. Desain ulang saluran masuk mesin, perlakuan permukaan, dan avionik baru membuat pesawat ini makin mendekati performa generasi kelima. Banyak analis menyebutnya generasi 4,5. J-20S diperkenalkan 2021 adalah varian 2 kursi dan jadi pesawat tempur siluman 2 kursi pertama di dunia. Kru kedua bertugas mengelola skuadron, perangkat elektronik, peperangan, atau mengendalikan kendaraan udara tempur tak berawak. Di Perit, pesawat tempur terakhir yang kita lihat adalah J-35. Ini adalah program generasi kelima dari Shenyang Aircraft Corporation dan kandidat pesawat tempur siluman Angkatan Laut bermesin ganda PLA. Sorotan desainnya mencakup badan pesawat siluman, ruang senjata internal, menara sensor elektrooptik di dagu, serta tepi dan nosel knalpot bergerigi untuk meningkatkan kemampuan siluman. Media pemerintah Tiongkok dan rekaman program menyebut pesawat ini dapat membawa 6 rudal di ruang dalam. Analisis terbuka mencatat perubahan tipe mesin dan bentuk badan pada prototip pesawat. Uji coba penerbangan berlanjut hingga 2025, namun pesawat ini sangat mirip F-35. Saat menyaksikan parade itu, kita sebenarnya melihat banyak kekayaan intelektual yang diselamatkan dari puing, dibeli di pasar gelap, atau bahkan dicuri. Faktanya, alasan J5 ada adalah karena Tiongkok melakukan rekayasa balik terhadap Sukhoi 27 dan mereka tidak lagi diizinkan membeli pesawat yang telah mereka pesan. Mereka membeli prototipe Su-33 rusak dari Ukraina lalu melakukan rekayasa balik. Selanjutnya, spionase industri Tiongkok. Mengenai spionase industri,
Jaksa Amerika Serikat mendakwa dan mendapat pengakuan bersalah dari warga Tiongkok, Su Bin, atas perannya meretas kontraktor pertahanan Amerika Serikat dan mencuri data pesawat sensitif. Departemen Kehakiman dan FBI menyatakan Su bekerja sama dengan rekan konspirator memperoleh dan menerjemahkan berkas teknis yang dilindungi tentang berbagai platform Amerika Serikat, termasuk C-17 pesawat angkut serta jet tempur siluman F-22 dan F-35, dan bahwa dia mengirimkan materi-materi tersebut kepada kontak militer dan penerbangan Tiongkok. Su mengaku bersalah Maret 2016 dan dijatuhi hukuman pidana di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menjadikan kasus ini contoh penargetan kekayaan intelektual dirgantara oleh PLA. Terkait J-35 pejabat Amerika Serikat, dan banyak komentator menyoroti hal ini. Kasus seperti Su Bin adalah bagian dari pola spionase dunia maya dan rantai pasokan Tiongkok yang telah didokumentasikan selama dekade terakhir. Tiongkok memperoleh data rekayasa, protokol pengujian, dan dokumen desain yang mempercepat kurva pembelajaran program-programnya. Sepanjang parade, kita melihat banyak teknologi hebat, tapi berapa banyak yang benar-benar buatan Tiongkok?